silakan KM untuk memimpin doanya. Silakan Sel. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih pada KM yang telah memimpin doanya. Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua. Apakah ada yang izin atau sakit? Apakah ada semua? Iya, baik. Baik anak-anak, Ibu akan membawakan materi pada pertemuan kali ini, yaitu sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Sabar dalam menghadapi musibah dan ujian di sini, ini adalah terdapat dalam kajian Quran surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Ya. Sebelum pelajaran ini dilanjutkan, apakah pelajaran yang minggu lalu tentang munafik dan keras hati sudah dapat dimengerti anak-anak? Ya, alhamdulillah. Sekarang kita lanjutkan pada materi yaitu tentang sabar dalam menghadapi musibah dan ujian yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Kita bacakan dulu tujuan pembelajaran dari materi yang akan Ibu sampaikan ini. Silakan Rama baca tujuan pembelajaran yang pertama. Menganalisis surat Al-Baqarah Ayat ayat 155 sampai 156 dan hadis tentang musibah. 2. Membaca dan menghafalkan dengan tartil surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. ini tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan pada materi kali ini ya anak-anak. Baik, Ibu selanjutnya. Sebelum Ibu menayangkan video, apakah kalian di rumah sudah belajar terlebih dahulu tentang sabar dalam menghadapi musibah dan ujian? Ada yang tahu apa artinya sabar? Silakan acungkan tangannya. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya. Sabar artinya menahan diri dalam mengerjakan sesuatu dan meninggalkan sesuatu. Bagus, menahan diri dalam Mengerjakan sesuatu dan meninggalkan sesuatu. Ada lagi yang bisa melengkapi? Akibat COVID-19. Ribuan jenazah di Rumah Sakit Umum Daerah SKLP Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur inilah hasil bekerja seorang diri mengurusi puluhan pasien yang meninggal terpapar virus corona. Awalnya, asalnya seorang petugas penular ini sempat ragu. Ia khawatir akan ikut tertular COVID-19 jika terus-menerus mengurus jenazah pasien corona. Namun hingga akhirnya, semua keresahannya ia tepis. Ia memutuskan untuk bekerja dengan ikhlas karena tak banyak orang yang mau menjadi seorang petugas ruangan jenazah. Itu tadi ya video tentang musibah yang telah terjadi 3 atau 4 tahun yang lalu di Indonesia ataupun di seluruh dunia ya, yaitu terjadinya COVID-19. Pada saat itu setiap hari banyak yang meninggal dunia. Ibu mau bertanya, dari kasus terjadinya corona 3 tahun yang lalu seperti itu, banyak sekali kejadian yang tidak bisa diprediksi. Ada keluarga kita, saudara kita yang meninggal dunia, tetangga-tetangga kita yang meninggal dunia. Untuk menyelesaikan dan video yang Ibu tayangkan tadi, Ibu harap kalian dibagi 2 kelompok. Yang laki-laki misalnya ini 1, 2, 3, cewek ini 2, 1, 2. 1, 2, 3, cewek yang sebelah sini
Satu keluarga yang terkena COVID-19 dan harus diisolasi. Harus diisolasi. Jawabannya memperbanyak baca Al-Quran, berdoa meminta. Maksudnya apa tadi nanti maksudnya dulu apa tadi yang berusaha? Bagaimana? Keluarga terkena COVID-19 dan harus diisolasi. Ya. Kasusnya bagaimana? Ya, terus jawabannya. Memperbanyak baca Al-Quran, berdoa meminta petunjuk kepada Allah, dan mengucapkan kalimat istighfar. Ketika kita mendapat musibah atau apapun ya, misalnya bilang sesuatu, bilang barang yang kita cintai, kita punya HP misalnya ada yang nyuri orang di tas, atau kita punya uang ada yang nyuri orang di tas, kita juga ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena semua itu milik Allah dan akan kembali ke Allah. Baik, anak-anak ya, kan ibu baca dulu terlebih dulu, lalu nanti kalian mengikutinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Baik anak-anak, sebelum melanjutkan untuk belajar yang selanjutnya, kita akan mengadakan ice breaking terlebih dahulu. Tapi ice breakingnya kita kasih semangat aja seperti hal biasanya, yel-yel SMK kita. Silakan siapa yang mau memimpin yel-yel SMK kita? Yang laki-laki, ini pantasnya ya. Silakan. SMK, siapa yang bisa? Silakan. Rama, sok. Terima kasih. Tepuk tangan. Itu tadi sebentar ya untuk menambah semangat. Pelajaran yang Ibu akan sampaikan lagi yaitu kalian sekarang mencari kesimpulan dari sabar. Apa kesimpulannya? Silakan Rama. Kesimpulan sabar adalah kunci menghadapi musibah dan ujian dengan sabar. Hidup kita akan menjadi lebih tenang dan tetap berada di jalan Allah. Betul, bukan? Itu kesimpulannya ya. Jadi apapun yang terjadi ketika kita tetap menerima ya, apapun yang ditakdirkan, digariskan oleh Allah, hidup kita itu akan semakin tenang dan akan tetap berada di jalan Allah. Seperti itu. Yang terakhir itu akan mengadakan refleksi atau pertanyaan terhadap pembelajaran yang telah Ibu sampaikan. Yang pertama
menginjak